Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Sandiwara Radio. Kali ini kami akan bercerita tentang pengalaman mistis dari seseorang yang terkenal banget sih. Kali ini kami akan bercerita yang dialami langsung oleh Risa Saraswati. Mungkin banyak yang sudah tahu ya Teh Risa Saraswati. Di sini bukan cuma ada saya, tapi ada beberapa rekan saya, yaitu ada Della Puspita. Halo, saya Della. Kemudian ada Adit Tata. Hai, saya Adit. Dan satu lagi ada Putri Sulistiana. Halo. Yang akan ikut bercerita tentang pengalaman Teh Risa Saraswati ini, ya guys ya. Ngerekam Sandiwara Radio ini kebetulan malam Jumat, dan keadaan di luar lagi hujan yang lumayan cukup deras. Mungkin gak banyak kalian yang tahu kalau biasanya mereka yang kalian sebut hantu itu gak suka berada di luar dalam keadaan hujan. Ya sama lah ya kayak kita manusia yang kalau hujan besar pasti berteduh dan mencari tempat yang aman biar gak kena hujan. Kali ini kebetulan pengalaman yang dialami Teh Risa di sini diceritakan langsung, guys. Ya ini pengalaman yang benar-benar saya alami, kata Teh Risa. Karena saya juga gak ngerti kenapa mereka tetap bisa terganggu sama hujan. Tapi yang pasti ketika hujan biasanya mereka tuh akan mencari tempat gitu loh untuk berlindung. Makanya gak heran kalau rumah-rumah kosong atau tempat-tempat yang maksudnya sepi dari manusia itu ya banyak loh guys disinggahi oleh mereka. Ayo, merekanya apa nih? Mereka makhluk halus ya. Biasanya juga dijadikan tempat perlindungan mereka. Tak terkecuali rumah-rumah yang berpenghuni. Wah, tuh gak terkecuali yang berpenghuni loh. Bener banget. Jadi kadang-kadang mereka mencari saja tempat-tempat random. Contohnya ya di rumah Teh Risa ini. Kalau semisalnya sudah malam-malam, hujan, angin besar, mereka akan coba masuk ke dalam rumah. Kalaupun kan terkadang di ruang-ruang tertentu ada orangnya, ada orang yang beraktivitas, makanya mereka akan memilih plafon, lantai 3, lantai 4, atau maksudnya rumah-rumah yang di atasnya tuh sepi gitu, gak banyak orang. Intinya ini juga yang terjadi sama rumah Teh Risa. Wah, kalian yang lagi dengerin, ini harus hati-hati ya bagi yang rumahnya berlantai-lantai nih. Iya, hati-hati. Makanya si Teh Risa ini agak menyesal sih, karena membuat 3 lantai di rumahnya. Yang paling atas itu dijadikan kayak tempat rooftop gitu, terus ada ruang studio, ada ruang menulis, yang sampai saat ini jujur jarang dimasukin sama Teh Risa. Terus beberapa tahun yang lalu, jadi ini kejadian yang Teh Risa alami kalau dia sempat pernah diganggu gitu oleh sosok perempuan yang datang ke rumahnya. Terus bilang, "Sakedap weh neng, ngantosan hujan raat." Kalau semisalnya kalian gak ngerti, jadi artinya tuh sebentar aja neng, cuma nungguin hujannya reda. Ya sebenarnya walaupun bentar, tapi gangguannya itu gak enak banget gitu, khususnya buat orang-orang yang ya gitu deh. Jadi, Teh Risa ini orang yang punya kespesialan ya guys. Bisa ngelihat mereka makhluk-makhluk yang ya begitulah. Nah, lanjutannya nih. Tapi anehnya ketika saya gak bisa melihat mereka, kayak ada aja petunjuk atau kayak semacam tabrakan energi. Yang dimana ketika saya masuk ruangan, walaupun itu rumah saya, ada aja perasaan yang berbeda gitu. Walaupun mata saya gak lihat, tapi tubuh saya yang merespon keberadaan mereka. Jadi sering banget nih Teh Risa merasakan energi dari makhluk tak kasat mata ya. Waduh. Jadi Teh Risa ini ada tim yang namanya tim Jurnal Risa.
yang biasanya melakukan penelusuran. Baru aja kejadian pas Teh Risa dan tim jurnal Risa penelusuran di sebuah lokasi yang gila sih, serem banget. Intinya diceritain sebubuk-bubuknya. Dan Teh Risa ini ngerasa membawa sesuatu dari lokasi itu ke rumah. Dari awal masuk ke tempat penelusuran, Teh Risa mulai merasa gak enak banget, walaupun lokasi syuting yang didatangin di kawasan banyak anak kosnya, banyak penduduk. Bahkan saat opening aja tim jurnal Risa harus bisik-bisik, gak boleh terlalu ramai karena memang banyak penduduk. Tapi entah kenapa di tengah kos-kosan dan perumahan penduduk itu ada satu rumah yang udah kosong belasan tahun, dan itu serem banget. Bisa dibilang isi rumah kosong itu negatif semua. Kalian tahu sendiri lah ya, kalau masuk ke sebuah rumah kosong yang lama nggak didatengin manusia, apalagi malam-malam tuh vibes-nya beda gitu, dan pasti marah gitu. Rata-rata mereka pasti marah karena ngerasa keganggu sama kehadiran orang-orang yang entah dari mana asalnya mereka kenal, terus tiba-tiba bermunculan gitu. Udah selesai ini ceritanya syuting penelusuran, Teh Risa sudah ngerasa gak beres kalau semisalnya gak dibersihin. Pada saat itu dibersihin sama Aangga, kakaknya Teh Risa. Saat itu Teh Risa ngerasa baik-baik aja gitu, oke aman. Malam banget pada saat itu, pulangnya sekitar pukul jam 12 malam. Teh Risa baru nyampe rumah. Malam itu Teh Risa ini ngerasa capek banget. Kan Teh Risa ini habis penelusuran di rumah kosong ya. Dan di jalan tuh Teh Risa nyuruh supirnya buat ngerokok. Beng, ngerokok. Padahal di situ mobil Teh Risa ini anti rokok, guys. Karena Teh Risa percaya dari seseorang kalau sosok perempuan itu nggak suka bau rokok. Jadi Teh Risa minta supirnya buat ngerokok. Ternyata walaupun habis dibersihin sama Angga, kayaknya ada sesuatu yang gak enak aja gitu, kayak masih nempel. Sampai depan rumah, Teh Risa bilang sama supirnya, "Tar dulu ya Pak, saya mau bersih-bersih dulu." Bersihin lah ya, baca doa sampai diusapin ke seluruh badan, kayak tayamum pokoknya dibersihinnya. Bismillah ya Pak. Pada saat itu masuk ke rumah, langsung ke kamar mandi dan minta anterin suami, karena ya di situ karena kayak yang bener-bener rasa takut. Udah beres, Teh Risa ini masih merasa nggak beres dan yang bener-bener nggak bisa tidur walaupun keadaan sudah capek banget. Sampai akhirnya bener-bener ngerasa tenang itu setelah azan subuh. Azan awal berkumandang, biasanya kalau perasaan nggak tenang ya udah. Kalau azan awal tuh bisa tidur gitu, hilangin rasa takutnya. Tapi yang dirasain dari Risa sudah azan awal berlalu, masih ngerasa gak enak. Sampai akhirnya bener-bener ngerasa tenang itu setelah azan subuh. Azan subuh, sholat, yang dirasain Teh Risa sudah tenang. Pada saat itu ada beberapa teman Teh Risa, ada Yuyun, ada OJ yang sehari-hari nemenin Teh Risa. Di situ Teh Risa coba ngobrol-ngobrol terus sambil nahan rasa sakit kepala. Sampai akhirnya teman-teman Teh Risa pulang. Kebetulan suami Teh Risa ini belum pulang dari tempat kerjanya. Kemudian Teh Risa masuk kamar, terus tiba-tiba bunyi lucu. Keanehan. Wajahnya semeringis, dia kayak stres gitu, ketakutan. Datengin Teh Risa sambil berbisik, "Risa, ada wanita jelek." Jadi Teh Risa itu bisa berinteraksi dengan makhluk halus, dan kebetulan dia punya beberapa teman yang tidak terlihat wujudnya. Dan ini salah satu temannya yang bernama Johnson yang berbisik di telinga Teh Risa. Dan Johnson bilang, "Kamu bawa dia ke rumah ini." Pikiran Teh Risa langsung mengarah, oke, pasti dari tempat syuting penelusuran. Akhirnya di sini Teh Risa nelpon kakeknya dan bilang gini, "Assalamualaikum Pak, punten Pak, iya abdi teraraos." Di sini Teh Risa bilang kalau, "Pak, saya nggak enak badan, kayak ada sesuatu yang
kayak ikut ke rumah, nempel gitu di badan. Terus tiba-tiba jawaban bapak, "Neng sudah dari mana kemarin?" Teh Risa jawab, "Iya pak, saya habis syuting." "Neng, lain kali harus lebih hati-hati kalau habis syuting, bersih-bersih dulu," jawab bapak. Bapak ini kakeknya Teh Risa ya guys. Jadi Teh Risa manggil kakeknya itu bapak. Teh Risa jawab di sini, "Udah pak, berarti bersih-bersihnya gak bener," jawabnya. Teh Risa jawab, "Iya pak, harus gimana ya?" "Ya udah, wudu dulu, sholat, bapak bantu doa dari sini," jawab bapak. Setelah percakapan sama kakek dan ngelakuin apa yang diperintah, akhirnya hilang aja gitu apa yang dirasain sama Teh Risa yang tadinya sakit kepala, terus sakit badan. Pokoknya mendadak keadaan jadi membaik. Akhirnya Teh Risa bisa beristirahat tanpa ada gangguan. Jadi kesimpulannya di cerita ini, apa yang terjadi dalam pikiran kita, apa aja bisa terjadi. Makanya di saat badan mulai kelelahan, jangan mikirnya buruk-buruk ya. Terima kasih sudah mendengarkan Sandiwara Radio. Semoga kalian terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.